Hai guys, buat kalian yang sering nonton YouTube Herbert CB Manalo, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Ingat ya guys, subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya. Oke guys, jangan lupa ya. See you. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Senang berjumpa kembali dengan kamu para subscriber channel Herbert CB Manalo, khususnya kepada adik-adik yang sudah menantikan kelanjutan video part 2 tentang informasi sementara PPDB 2020. Saya berharap kalian semua tetap dalam kondisi sehat walafiat, walaupun kita saat ini masih berada di tengah-tengah wabah pandemik COVID 2019. Oke, baik adik-adik, pada sesi kali ini saya akan mempublikasikan bagaimana pendaftaran PPDB 2020 dan jadwal pelaksanaannya. Baik, sebelum saya tampilkan tutorialnya, seperti biasa ya adik-adik, silakan bagikan video saya ini kepada seluruh teman-teman kamu, supaya teman-teman kamu yang juga berniat yang sama untuk mendaftarkan dirinya di SMA Negeri 1 Pangkatan pilihan utamanya tidak ketinggalan informasi. Dan buat kamu yang belum menekan tombol subscribe, silakan diklik tombol subscribe-nya ya adik-adik sekalian. Dan buat kamu yang ingin melihat video-video terbaru saya, silakan diklik tombol lonceng notifikasi yang sudah disediakan pada pojok kanan bawah di video saya ini. Oke ya. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Kita langsung saja. Ya, jadi pada sesi part 2 ini saya akan menjelaskan jadwal pendaftaran dan persyaratan PPDB 2020. Jadi saya minta kepada adik-adik semua, karena ini adalah merupakan sesi yang paling penting sebenarnya ya, mohon jangan di skip, ditonton terus dari awal sampai habis videonya, supaya adik-adik bisa lebih memahami bagaimana teknis pendaftaran PPDB 2020 ini ya, supaya jangan ketinggalan informasi kamunya. Oke ya. Ya, jadi yang pertama di sini yang akan saya jelaskan adalah apa sih PPDB itu sebenarnya? PPDB adalah merupakan suatu sistem aplikasi penerimaan peserta didik baru yang berbasis online atau daring ya. Daring ini adalah merupakan kependekan dari dalam jaringan. Jadi kita harus menggunakan kuota internet. Adapun yang menjadi tujuan pelaksanaan PPDB 2020 ini itu adalah untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi, sehingga mendorong peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan. Oke, jadi cukup jelas di sini supaya tidak terjadi timbul konflik negatif ya tentang bagaimana pelaksanaan PPDB ini, maka dibuatlah suatu aplikasi penerimaan siswa baru dengan transparan menggunakan online ya. Jadi tidak ada yang namanya harus sipolan yang diutamakan, tidak. Semua diberikan kebebasan untuk mendaftarkan dirinya pada sekolah yang dituju. Makanya dia objektif, akuntabel, dan transparan tanpa ada diskriminasi sedikit pun. Ya, jadi siapa saja boleh mendaftarkan dirinya ya. Nah, jadi selanjutnya di sini saya akan sampaikan kepada kamu semua agenda kegiatan PPDB 2020 yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Ya, yang pertama tanggal 26 Mei sampai 8 Juni 2020 kegiatannya itu adalah pendaftaran
peserta jalur prestasi akademik dan non-akademik, jalur perpindahan tugas orang tua, wali, dan atau anak guru, dan jalur afirmasi sesuai dengan kabupaten kota wilayah kerja Capdis pendidikan yang ditetapkan. Jadi adik-adik sekalian, supaya kamu tidak salah pemahaman di sini, karena servernya sangat terbatas, supaya tidak terjadi servernya low, stabil ya, di bawah kestabilan, maka di sini Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sudah membagi 3 wilayah berdasarkan letak kabupaten kota kamu masing-masing yang sudah ditunjuk oleh Dinas Pendidikan itu sendiri. Jadi ada 3 tahap dia nanti. Ini khusus untuk jalur prestasi akademik, non-akademik, anak guru, dan afirmasi. Kemudian tanggal 10 Juni 2020 itu adalah pengumuman hasil seleksi. Ya, pengumuman hasil seleksi. Kemudian tanggal 11 sampai 16 Juni 2020 kegiatan yang dilakukan adalah verifikasi data dan pendaftaran ulang bagi peserta didik yang lulus seleksi. Oke, jadi dimulai dari poin 2 dan poin 3 ini dikhususkan kepada adik-adik yang mendaftarkan dirinya untuk menjadi calon peserta didik baru khusus jalur prestasi akademik dan non-akademik, jalur perpindahan tugas orang tua, wali, dan atau anak guru, dan jalur afirmasi sesuai dengan kabupaten kota wilayah kerja masing-masing. Seperti itu ya. Nah, ini khusus kepada kamu yang mau mendaftarkan dirinya pada jalur prestasi akademik dan non-akademik. Kemudian yang keempat, tanggal 19 sampai 27 Juni 2020 kegiatan yang dilakukan adalah pendaftaran peserta khusus jalur zonasi, termasuk siswa yang tidak lulus melalui jalur prestasi akademik dan non-akademik, jalur perpindahan tugas orang tua, wali, dan atau anak guru, dan jalur afirmasi. Oke. Jadi pada tanggal 19 sampai 27 Juni ini dikhususkan kepada adik-adik yang mau mendaftarkan pada jalur zonasi. Dan ini juga berlaku buat kamu yang tadinya sudah mendaftarkan dirinya di jalur prestasi tapi tidak lulus. Itu diperbolehkan untuk mendaftarkan dirinya kembali pada tanggal 19 sampai 27 Juni ini bersamaan dengan teman-teman kamu yang akan mendaftarkan dirinya khusus jalur zonasi. Oke, supaya diperhatikan itu ya. Kemudian tanggal 29 Juni 2020 itu adalah merupakan kegiatan untuk pengumuman hasil seleksi bagi kamu yang mengikuti jalur zonasi. Dan tanggal 30 Juni sampai 6 Juli 2020 itu adalah verifikasi data ya. Verifikasi data dan pendaftaran ulang bagi peserta didik yang lulus melalui seleksi jalur zonasi ya. Jadi pada tanggal ini dilakukan verifikasi data ya, dan pendaftaran ulang bagi peserta didik yang lulus seleksi jalur zonasi. Oke, kita lanjut. Ya, ini dia tadi yang seperti yang saya jelaskan di awal, khusus untuk jalur peserta prestasi, berprestasi akademik dan non akademik, dan juga buat mutasi orang tua, wali, dan juga anak guru, serta jalur afirmasi. Karena servernya terbatas, maka dibagilah dia berdasarkan wilayah cabang dinas pendidikan masing-masing ya. Itu dibagi menjadi 3. Tahap pertama itu dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 29 Mei 2020. Ini diberlakukan pada wilayah Gunung Sitoli, Teluk Dalam, Sibolga, Padang Sidempuan, Gunung Tua, dan Humbahas. Oke. Kemudian tahap kedua itu dilaksanakan pada tanggal 30 Mei sampai dengan 2 Juni 2020. Khusus untuk tahap kedua ini dikhususkan pada calon peserta didik baru yang akan mendaftarkan pada jalur prestasi. Itu untuk wilayah cabang dinas pendidikan Balige, Rantau Prapat, Kisaran, Tanjung Balai, Siantar, Kabanjahe, dan Serge. Dan pada tahap ketiga itu dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 8 Juni 2020. Ini berlaku untuk wilayah dinas pendidikan Stabat,
Medan Utara, Medan Selatan, Lubuk Pakam, dan Sunggal. Oke, seperti itu dia. Nah, jadi di sini saya sampaikan tambahannya, khusus wilayah cabang Dinas Pendidikan Rantau Perapat yang hanya menerima jalur prestasi akademik dan non akademik itu hanya 2 sekolah, ya, yaitu SMA Negeri 1 Rantau Selatan dan SMA Negeri 1 Rantau Utara. Jadi hanya 2 sekolah saja. Di luar dari 2 sekolah yang saya sebutkan itu tidak masuk ke dalam kategori jalur prestasi akademik. Nah, jadi di sini perlu saya tekankan buat kamu adik-adik sekalian supaya tidak terjadinya persaingan antara kamu dengan teman-teman kamu nantinya. Artinya kamu sudah bisa mengenali dirimu, sudah bisa kamu mengetahui bagaimana kemampuan kamu untuk bersaing dengan teman-teman kamu. Kalau kamu merasa yakin, silakan mendaftarkan diri pada jalur prestasi akademik dan non akademik. Tapi kalau pun nanti kamu sudah mendaftarkan diri tidak lolos, jangan sedih. Kamu masih diberikan kesempatan untuk mendaftarkan kembali, bergabung bersama dengan teman-teman kamu yang akan mendaftar pada jalur zonasi. Seperti itu. Oke ya. Ya. Selanjutnya di sini saya akan jelaskan ya apa saja sih ketentuan PPDB 2020. Jadi di sini ada, saya bagi 2. Ketentuan umumnya adalah penerimaan peserta didik baru merupakan layanan pendidikan guna memenuhi hak-hak dasar warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, merata dan berkeadilan bagi calon peserta didik baru pada sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. Penerimaan peserta didik baru pada jenjang SMA negeri dan SMK negeri, di mana setiap calon peserta didik hanya diperbolehkan mendaftar diri di 1 jalur pendaftaran saja. Jadi ditekankan di sini, hanya diperbolehkan mendaftarkan dirinya di 1 jalur pendaftaran saja. Seperti itu. Ketentuan khususnya bagaimana? Pada saat mendaftar melalui online atau daring dengan menggunakan Android ataupun juga bisa dengan menggunakan laptop, calon peserta didik SMA negeri dan SMK negeri dari tempat di mana siswa berdomisili mengisi data form registrasi dan mengupload beberapa dokumen berikut. 1. Kartu keluarga. 2. Nilai rapot semester 1 sampai 5. Ini dikhususkan bagi kamu yang ingin mendaftarkan pada jalur prestasi akademik untuk SMK negeri ataupun SMA negeri. 3. KIP PKH Surat Kadis Sosial Kabupaten Kota tentang pengguna bantuan sosial tapi belum ada kartu bagi pendaftar afirmasi. Jadi ini poin ketiga, ini dikhususkan kepada adik-adik yang ingin mengajukan dirinya untuk mendaftar pada jalur afirmasi. Jalur afirmasi itu adalah merupakan jalur khusus yang ditujukan kepada siswa yang orang tuanya diketahui dia memiliki tingkat ekonominya di bawah rata-rata. Ya, jadi disarankan untuk mendaftarkan dirinya pada jalur afirmasi, tapi dengan syarat memiliki KIP PKH ataupun Surat Kadis Sosial Kabupaten Kota. Nah, seperti itu. Baru yang keempat, sertifikat atau piagam juara 1, 2 dan atau juara 3 secara berjenjang bagi pendaftar prestasi non akademik. Yang kelima, SK perpindahan tugas bagi pendaftar jalur pindah tugas orang tua. Ini dikhususkan bagi orang tua kamu yang bekerja di suatu instansi dan pindah tugas, maka diwajibkan menyertakan SK mutasi ataupun SK pindah tugasnya. Kemudian yang keenam, SK orang tua sebagai guru mengajar di sekolah setempat bagi pendaftar jalur anak guru sekolah setempat. Ini dikhususkan kepada siswa-siswa yang orang tuanya mengajar di sekolah yang dituju. Jadi si anak wajib melampirkan SK tugas daripada orang tuanya sebagai bukti bahwasanya orang tuanya mengajar di sekolah yang dituju. Seperti itu. Yang ketujuh,
menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak pada halaman terakhir form registrasi oleh calon peserta didik. Dan berikutnya, khusus calon peserta didik SMA negeri yang mengikuti seleksi jalur prestasi akademik wajib memiliki nilai rata-rata rapot semester 1 sampai 5 minimal rata-rata 75. Jadi adik-adik bisa tabulasikan dulu nilai yang kamu peroleh dari semester 1 sampai semester 5, kemudian kamu rata-ratakan. Jika nilai rata-ratanya itu minimal 75, kamu boleh mendaftarkan diri ya, mendaftarkan diri pada jalur prestasi akademik. Sudah? Kemudian yang ke-9, posko pengaduan PPDB online Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tahun pelajaran 2020-2021 dialamatkan ke email ppdbsumut@gmail.com. Jadi di sini apabila ada temuan-temuan yang kamu lihat ya tentang adanya ketimpangan di dalam proses PPDB 2020 ini, silakan kamu ajukan pengaduannya dengan membuat surat elektronik ke email ppdbsumut@gmail.com. Oke? Ya, kita lanjutkan kembali. Apa saja sih jalur PPDB itu? Oke. Ya, jadi sebenarnya tadi di awal sudah saya singgung ya. Apa saja jalur-jalur PPDB 2020 itu dapat kita bagi dia menjadi 4 jalur. Yang pertama adalah jalur zonasi, yang kedua adalah jalur afirmasi, yang ketiga itu adalah jalur perpindahan tugas orang tua atau wali atau anak guru yang mengajar di sekolah tujuan. Yang keempat itu adalah jalur prestasi akademik atau non akademik. Nah, saya akan jelaskan satu persatu bagaimana masuk dari keempat jalur itu. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, jalur zonasi. Ya, bagaimana dia? Ini saya sudah uraikan di sini. A. Jalur zonasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan pemerintah Provinsi Sumatera Utara antara 0 sampai dengan 20 km. B. Jalur zonasi dimaksud termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas ini adalah merupakan ya yang memiliki catatan adanya kekurangan fisik ya. Itu dia. Kemudian C. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB. Jadi kalau seandainya kamu pindah alamat, maka di KK itu nanti akan diverifikasi oleh panitia. Jika tanggalnya itu di bawah masa batas waktu yang ditetapkan, maka kamu tidak diperbolehkan. Jadi hanya berlaku bagi kamu yang sudah mengurus kakak perpindahannya minimal 1 tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB. Oke. Nah, selanjutnya, kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setempat lainnya yang berwenang. Menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili. Jadi buat kamu yang belum memiliki kakak bisa mengajukan surat keterangan dari rukun tetangga atau bisa juga dari lurah ataupun kepala desa dengan catatan minimal kamu sudah mengurusnya 1 tahun sebelum PPDB ini dilakukan ya. Baru berikutnya, sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili yang lebih dekat dengan sekolah yang dituju. Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili yang lebih dekat dengan sekolah yang dituju. Berikutnya,
Bagi kecamatan yang tidak memiliki SMA negeri atau sederajat, maka diberikan kewenangan kepada cabang dinas menyampaikan rekomendasi untuk menetapkan jalur zonasi kepada kecamatan terdekat yang memiliki SMA negeri dengan memperhatikan sarana dan prasarana yang mendukung. Berikutnya, bagi daerah kabupaten yang memiliki sekolah yang berdekatan dengan wilayah kabupaten terdekat, maka dilakukan kesepakatan tertulis antara cabang dinas yang terkait. Bagi daerah provinsi yang memiliki sekolah berdekatan dengan provinsi terdekat, maka diatur dalam kesepakatan tertulis berbatasan dengan provinsi terkait. Ya, jadi seperti itu dia. Selanjutnya, calon peserta didik hanya dapat memilih satu SMA negeri dalam satu wilayah zonasi. Ya, calon peserta didik hanya dapat memilih satu SMA negeri dalam satu wilayah zonasi. Berikutnya, pemerintah Provinsi Sumatera Utara wajib memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi. Selanjutnya, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara wajib memastikan bahwa semua sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam proses PPDB telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan. Berikutnya, bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten kota, penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan secara tertulis antara pemerintah daerah. Berikutnya, penetapan wilayah zonasi wajib dilaporkan kepada Menteri melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan setempat. Oke, seperti itu dia. Oke ya. Nah, kita lanjutkan. Jalur yang kedua itu adalah jalur afirmasi. Bagaimana dia ini? Mari kita lihat bersama. A. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, dibuktikan dengan Kartu Indonesia Pintar atau KIP, Program Keluarga Harapan atau PKH, atau surat keterangan dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kota bahwa keluarga tersebut adalah pengguna bantuan sosial namun belum memiliki kartu. Oke. Jadi pada poin A ini saya tegaskan buat kamu yang belum memiliki Kartu Indonesia Pintar atau belum memiliki program Keluarga Harapan, nah segeralah kalian mengurus surat keterangan dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kota supaya nama kamu nanti didaftarkan sebagai pengguna bantuan sosial. Oke? Kemudian kita lanjutkan kembali yang bagian B. Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Oke, seperti itu dia. Ya, kita lanjutkan kembali. C, poin C. Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan. Poin D, bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Poin E, dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, sekolah bersama pemerintah daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Oke, seperti itu dia. Nah, kita lanjut jalur penerimaan siswa baru, jalur ketiga yaitu mutasi anak guru. A.
perpindahan tugas orang tua wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan diterbitkan paling lama 2 tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB. Oke, jadi ini perlu ditekankan ya. Bagi kamu yang orang tuanya pindah tugas, itu minimal surat perpindahan tugasnya itu paling lama diterbitkan 2 tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB. Nah, jadi agar diperhatikan tanggalnya ya. Jika dia belum mencapai masa yang ditentukan, berarti kamu tidak diperbolehkan memilih jalur mutasi ya. Kemudian B, kuota jalur perpindahan tugas orang tua wali dan atau anak guru setempat maksimal 5%. Jadi ini adalah merupakan batas maksimum ya untuk siswa yang akan diterima pada jalur perpindahan tugas orang tua wali ataupun anak guru berdasarkan jumlah rombel yang ditetapkan oleh suatu sekolah, seperti itu. Kita masuk jalur yang keempat, yaitu jalur prestasi akademik dan non akademik. Apa saja dia poin-poinnya? Mari kita lihat bersama ya. A, jalur prestasi akademik khusus SMA minimal rata-rata 75, ditentukan berdasarkan rata-rata nilai pengetahuan rapot semester 1 sampai dengan semester 5 semua mata pelajaran. Jadi di sini ada ditekankan nilai rata-ratanya itu diambil dari nilai pengetahuan yang kamu peroleh mulai dari semester 1 sampai dengan semester 5 atau dari kelas 7 sampai dengan kelas 9 di semester ganjil gitu. Nah, itu nanti kamu totalkan baru rata-ratakan ya. Baru nanti kamu lihat bagaimanakah nilai yang kamu peroleh, apakah dia minimal 75? Jika iya, maka kamu diperbolehkan untuk mendaftar pada jalur prestasi. B, jalur prestasi non akademik itu diperoleh dari hasil perlombaan dan atau penghargaan dalam bentuk sertifikat penghargaan sebagai juara 1, 2, dan 3 pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan atau tingkat kabupaten. Jadi pada poin yang kedua ini tidak diterima ya, tidak berdasarkan dari nilai rapot, tapi ditentukan dari prestasi yang kamu peroleh selama kamu mengikuti suatu perlombaan ya. Itu dia minimal juara 1, 2, dan 3 khusus tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan atau tingkat kabupaten kota. Oke. Berikutnya poin C, bukti atau prestasi sebagaimana dimaksud di atas diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB. Oke, baik. Jadi di sini ada ketentuannya buat kamu yang akan mengikuti jalur prestasi non akademik, di mana sertifikat kamu yang berlaku itu ya minimal 6 bulan sejak PPDB ini diterbitkan atau paling lama 3 tahun ya sejak tanggal pendaftaran PPDB. Nah, jadi supaya diperhatikan itu baik-baik ya. Oke, baik. Ya, jadi demikianlah penjelasan tentang keempat jalur pada penerimaan peserta didik baru tahun 2020 yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya, adik-adik sekalian, kita masuk ke sesi Q&A ya, question and answer. Jadi di sini kami akan sampaikan apa saja permasalahan-permasalahan yang sering muncul ya, yang sering menjadi pertanyaan pada masyarakat ataupun bagi peserta didik yang mendaftarkan dirinya ya. Jadi ini sumbernya kami ambil langsung dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Oke, baik. Nah, semoga ini bisa membantu kamu nantinya ya, jika kamu nantinya mendapatkan suatu permasalahan. Oke. Ya, yang pertama, bagaimana sih cara kita mendaftarkan PPDB? Ya, sementara ini informasi yang kami dapat dari Dinas Pendidikan untuk mendaftarkan diri kamu pada PPDB 2020 pada keempat jalur tadi ya, jalur prestasi, jalur zonasi, kemudian
jalur afirmasi dan jalur perpindahan guru dan orang tua ataupun anak guru dan jalur prestasi akademik dan non akademik, itu bisa kita lakukan dengan dua cara. Cara yang pertama adalah dengan cara mengakses melalui aplikasi PPDB Sumut yang telah diinstal pada Play Store. Oke. Jadi nanti kamu buka HP Android kamu, kemudian buka Play Store, terus ketikkan PPDB Sumut, kemudian install, seperti itu. Cara yang kedua, ini alternatif lain ya. Jika nanti dengan menggunakan PPDB Sumut itu agak susah untuk diaksesnya, maka kita bisa pakai cara yang kedua ini, yaitu dengan cara mengakses langsung ke website resmi PPDB 2020 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, yaitu pada halaman ppdb.disdik.sumutprof.go.id. Oke. Nah, jadi linknya nanti akan kami buat di kolom deskripsi ya, supaya kamu nanti tinggal mengklik saja linknya ini, link website resmi PPDB 2020, sehingga kamu bisa langsung mengaksesnya. Nah, terus ini sebagai tambahan, selama jadwal pendaftaran itu sekolah tidak melayani proses pendaftaran secara manual. Semua harus diakses melalui daring ataupun online. Jadi tidak ada hubungan antara pihak sekolah dengan calon peserta didik baru. Oke ya, supaya diingat itu. Jadi pihak sekolah tidak memiliki wewenang untuk menerima proses pendaftaran peserta didik baru ini secara manual. Semua itu harus diakses ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang sudah dimunculkan di sini ya, sudah saya tampilkan di sini. Oke ya. Ya, pertanyaan kedua yang sering muncul, apa solusinya jika kamu itu nanti lupa password? Nah, itu kan nanti pada saat kita mau melakukan peloginan kan kamu harus melakukan registrasi dulu. Nah, di situ nanti akan diberikan suatu kolom isian akun seperti username dan password. Biasanya username-nya itu diambil dari nomor induk kependudukan ya. Biasanya seperti itu. Nanti kita akan lihat sendiri ya. Oke, baik. Jadi kalau seandainya kita sudah berhasil membuat akun, tapi kita lupa membuat password, bagaimana? Ya, kita lupa passwordnya apa gitu ya. Bagaimana caranya? Oke. Silakan Bapak Ibu calon peserta didik datang ke sekolah penyelenggara PPDB dengan cara membawa KK yang asli, kemudian tunjukkan ke admin sekolah. Selanjutnya nanti pihak sekolah yang akan melakukan peresetan password. Jadi itu nanti admin sekolah sendiri yang akan mereset ya. Oke, jadi supaya diingat ini ya. Terus yang berikutnya, jika pindah kartu keluarga, maka minimal berapa tahun diizinkan untuk bisa mendaftar PPDB? Nah, sebenarnya tadi di awal sudah ada dijelaskan ya. Jadi kartu keluarga yang berlaku khusus kamu yang pindah tempat tinggal atau pindah domisili itu hanya diberlakukan bagi kamu yang sudah mengurus kartu keluarganya minimal 1 tahun sebelum pelaksanaan PPDB. Minimal 1 tahun sebelum pelaksanaan PPDB. Oke, ini supaya digaris bawahi ya. Jadi kalau dia belum mencapai 1 tahun, misalnya 6 bulan, 10 bulan, itu tidak diperbolehkan. Oke, jadi hanya dikhususkan kepada kamu yang telah mengurus KK perpindahannya minimal 1 tahun. Oke, kita lanjut. Saat verifikasi dan validasi provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan tidak muncul. Oke. Jadi pada saat kita nanti verifikasi dan validasi, ternyata ini provinsi, kabupaten, kecamatan ataupun kelurahan nggak muncul dia. Bagaimana? Jangan takut, jangan panik. Silakan Bapak Ibu calon peserta didik untuk melakukan refresh ya. Jadi di refresh langsung ya, atau memuat ulang halamannya supaya tampil nanti di portal PPDB itu sendiri, letak provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan tempat kamu berada. Oke, kita lanjut. Kapan jadwal pendaftaran PPDB mulai dibuka? Di awal tadi juga sudah saya jelaskan bahwasanya
Jadwal pendaftaran PPDB terbagi atas 3 tahap pendaftaran. Setiap tahap pendaftaran akan meliputi beberapa kabupaten kota yang disesuaikan dengan jadwal pendaftaran. Pastikan Bapak Ibu calon peserta didik melakukan pendaftaran sesuai jadwal pendaftaran di kabupaten kota tujuan. Oke, seperti itu dia. Dah. Kapan saya harus ke sekolah? Ini dia responnya ya. Apabila calon peserta didik dinyatakan telah lulus dalam pendaftaran PPDB Provinsi Sumatera Utara tahun ajaran 2020-2021. Nah, itu kamu diperbolehkan untuk datang ke sekolah untuk melakukan registrasi ulang. Oke? Nah, sebagai tambahannya ada sekalian catatannya, informasi ini dapat berubah ya sewaktu-waktu. Jadi diharapkan kamu rajin-rajinlah mengunjungi website resmi dari PPDB 2020 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Di mana saya harus melakukan pendaftaran? Nah, ini juga sudah saya jelaskan tadi di awal. Pendaftaran PPDB dilakukan sesuai dengan alamat yang tertera pada KK yang berlaku. Jadi pendaftaran PPDB dilakukan sesuai dengan alamat yang tertera pada KK yang berlaku. Oke ya, jadi kita sesuaikan dengan domisili kita masing-masing. Apa yang harus saya lakukan setelah selesai melakukan pendaftaran PPDB? Ya, jadi kalau seperti ini nanti permasalahannya, maka jawabannya simpel saja. Kamu duduk santai, manis, tunggu hasil verifikasi pendaftaran dari sekolah tujuan. Apabila pendaftaran sudah diverifikasi, maka calon peserta didik dapat login ke akun PPDB Sumut. Kemudian dapat mengunduh bukti verifikasi pendaftaran. Pastikan untuk memperbaharui informasi pendaftaran PPDB melalui website resmi PPDB. Oke. Jadi siapa tahu nanti ada informasi terbaru, silakan adik-adik buka website resmi PPDB 2020 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Di mana websitenya itu ada saya tampilkan di kolom deskripsi ya. Kamu tinggal mengklik aja linknya ya. Selanjutnya, kesulitan saat pengisian alamat pada map. Jadi ini pertanyaannya ini dikhususkan berdasarkan letak wilayah kamu ya. Tadi kan sudah ada dijelaskan 0 sampai 20 km ya dari sekolah yang dituju. Nah, tempat tinggal kamu ke sekolah yang dituju 0 sampai 20 km batas wilayahnya. Jadi itu biasanya ditentukan oleh GPS. Nah, di sini akan saya tunjukkan apa saja langkah-langkahnya. Yang pertama, langkah yang harus dilakukan adalah memastikan GPS pada ponsel sudah aktif. Kemudian yang kedua, lakukan pendaftaran sesuai dengan alamat yang tertera di KK. Langkah selanjutnya adalah dengan memilih tombol halaman Google Map. Baru langkah ketiga, titikkan lokasi rumah setelah ditemukan. Klik kanan pada lokasi, kemudian pilih menu ada apa di sini. Lanjutkan dengan klik kiri pada titik koordinat yang muncul pada bagian bawah halaman. Langkah keempat, pilih tombol menu bagikan, kemudian klik salin link. Langkah yang kelima, kemudian kembali ke halaman registrasi online. Klik kanan, pilih paste ke halaman registrasi online. Baru yang berikutnya, kemudian pilih tombol ambil titik koordinat. Pilih tombol ambil titik koordinat. Secara otomatis kolom latitude ya dan longitude akan terisi. Kemudian klik tombol lanjut. Berikutnya akan ditampilkan halaman preview map sebelumnya. Setelah yakin, pilih tombol lanjut dan lanjutkan registrasi pendaftaran. Jadi pada sesi pertanyaan ini saya tekankan kepada adik-adik semua agar hati-hati menentukan titik koordinat dari tempat tinggal kamu supaya jarak tempat tinggal kamu dengan sekolah itu sesuai dengan batas yang telah ditetapkan, yaitu 0 sampai dengan 20 km jarak tempuhnya. Di luar dari situ kemungkinan besar kamu tidak akan bisa terverifikasi. Oke ya. Jadi sekian dulu penjelasan untuk video hari ini tentang perihal jadwal pendaftaran dan
petunjuk pelaksanaan pendaftaran PPDB 2020. Semoga dengan adanya video ini dapat membantu adik-adik sekalian untuk mendaftarkan dirinya pada PPDB 2020. Selanjutnya nanti akan kami buat video tambahan perihal tentang PPDB 2020 pada sesi yang ketiga. Tetap pantengin terus channel yang saya miliki ini supaya kamu tidak ketinggalan informasi. Terima kasih. Salam dari saya mewakili guru-guru yang ada di SMA Negeri 1 Pangkatan. Sehat-sehat selalu adik-adik. Jangan ada yang berkeliaran di luar. Tetap stay at home agar wabah pandemi COVID-19 itu segera punah dan kita bisa kembali ke sekolah, berkumpul bersama dengan teman-teman kamu untuk mengikuti pendidikan dari Bapak Ibu guru kamu. Salam dari saya, bravo, bye-bye.